mungkin itu Bapak Muhammad Zaini, kita nanti akan ngobrol-ngobrol 30 menit ke depan. Nah, warganet dimanapun berada, silakan jika Anda merasa memang perbincangan ini atau topik ini bermanfaat, silakan like, share, dan sebarkan di grup-grup WhatsApp, Facebook. Mudah-mudahan bagi Anda yang ingin terlibat, silakan. Memang problem dalam, menurut saya, problem demokrasi kita, walaupun dalam survei karena harapan kita benar sekali Pak Raja Dahroni, yang namanya pilkada, pemilu, dia bukan sekedar elektoral prosedural, jadi terlaksana secara teknis, kemudian outputnya hadirlah wakil rakyat atau pemimpin rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di live streaming video podcast Raja Dahroni Channel. Kali ini saya bersama Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Zaini. Mana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Pak Raja Dahroni. Ya, alhamdulillah. Selama 30 menit ke depan kami akan bicarakan tentang politik uang, ya, tolak uangnya, laporkan pelakunya. Ya, ini topik yang memang problem dalam, menurut saya, problem demokrasi kita. Walaupun dalam survei yang kami lakukan, ya, di Gurindam Research Center, memang tidak besar dalam konteks persentasi, ya, ada 30-40. Ya, ketika kita menanyakan apa sih pertimbangan pemilih, ya, dalam memilih kandidat, caleg, apapun, ya, belum berubah banyak ternyata. Ya, memang tidak semua titik, ada titik tertentu, tapi kan bukan persoalan kuantitasnya, tapi kita mempersoalkan bagaimana demokrasi yang kita lahirkan pasca reformasi ini bisa semakin berkualitas. Nah, mungkin itu Bapak Muhammad Zaini, kita nanti akan ngobrol-ngobrol 30 menit ke depan. Nah, warganet dimanapun berada, silakan jika Anda merasa memang perbincangan ini atau topik ini bermanfaat, silakan like, share, dan sebarkan di grup-grup WhatsApp, Facebook. Mudah-mudahan bagi Anda yang ingin terlibat, silakan juga komentar di kolom komentar, ya. Nah, baik Pak Muhammad Zaini, sepertinya memang menjelang 30 hari pilkada ini cukup sibuk, ya Pak, ya. Masya Allah, cukup sangat sibuk. Ya, karena memang kontestasi di lapangan tentu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan, ya. Tentu ada banyak dinamika yang dinamis, ya, yang memang, ya, itu tanggung jawab Bawaslu. Nah, Pak, mungkin sebelum kita bahas tentang topik politik uang, ya, sebenarnya apa sih, kita kan berharap mungkin sama-sama pilkada 9 Desember 2020 nanti itu tahapan pencoblosan, ya, bisa berjalan sukses, damai, aman, ya. Gimana kalau dalam konteks Bawaslu sendiri, apa tupoksinya? Kita berharap sama-sama sukses lah dengan indikator. Amin. Ya, tidak ada, ya, kita tidak terbelah, ya, kita tetap menjaga kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan sehingga nanti, ya, Kepri bisa paling tidak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ya, dan kabupaten kota lainnya yang menggelar pilkada. Walaupun Tanjung Pinang enggak, ya, tapi ada pilkada Kepri juga tanggung jawab, ya. Cukup hangat juga kita. Cukup hangat juga. Nah, gimana dalam perspektif Bawaslu, ya, untuk menyongsong suksesi pilkada ini? Baik. Terima kasih Pak Raja Dahroni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Yang pertama, terima kasih nih diajak podcast sama Raja Dahroni nih, yang cukup concern dengan isu-isu aktual termasuk politik. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang sangat menggugah tadi itu, seperti apa pilkada yang berkualitas? Karena harapan kita benar sekali Pak Raja Dahroni, yang namanya pilkada, pemilu, dia bukan sekedar elektoral prosedural, jadi terlaksana secara teknis, kemudian outputnya hadirlah wakil rakyat atau pemimpin rakyat.
tetapi yang paling penting adalah bagaimana demokrasi elektoral yang berkualitas tadi yang disampaikan sama Pak Raja Dahroni. Nah, menurut saya setidaknya minimal 5 kunci pilkada yang berkualitas. Yang pertama adalah, ini yang paling mendasar, jika penyelenggaranya berintegritas dan berkualitas dan profesionalitas. Karena kenapa? Dalam proses pelaksanaan teknis dan pengawasan nanti di situ ada KPU melaksanakan teknis, kemudian ada Bawaslu dengan jajarannya melaksanakan pengawasan. Semuanya ini, kedua-duanya adalah penyelenggara dan harus memiliki integritas, jujur, adil, mandiri, independen, kemudian melaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Nah, jadi ukuran profesionalitas adalah peraturan dan perundangan. Yang kedua, jika kontestan, peserta pemilunya taat kepada aturan, partai politik, kemudian pasangan calon, tim sukses, tim kampanye, semuanya taat kepada aturan. Nah, ketika komitmen itu terbangun, maka insya Allah pilkada kita akan berkualitas. Karena kenapa? Kompetisi itu kalau seandainya sesuai dengan on the track-nya, sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan peraturan perundangannya, sesuai dengan PKPU-nya, insya Allah dia akan berjalan dengan baik. Nah, inilah yang kita harapkan nanti proses demokrasi kita ada pendidikan politik. Nah, itu harapan kita, mendewasakan semuanya. Kompetisi bukanlah persaingan yang menyebabkan kita merusak kedamaian dan keharmonisan, tetapi justru adalah kompetisi gagasan, kompetisi ide, program. Jika terpilih nanti apa ide-ide program yang akan diperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan kemudian bagaimana strategi untuk memajukan pembangunan, terutama pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Itu yang paling penting. Yang ketiga, jika pemilihnya menjadi pemilih yang cerdas, Pak Raja Dahroni. Nah, pemilih yang cerdas ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Yang namanya bentuk demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi sebetulnya kontestasi pilkada maupun pemilu ini adalah hajatnya rakyat. Makanya sering dikatakan sebagai pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka rakyatlah yang menentukan nanti pemimpinnya, baik kepemimpinan daerah dalam konteks pilkada maupun kepemimpinan nasional, presiden, wakil presiden, maupun nanti wakil rakyat di legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, oleh karenanya kita harapkan masyarakat menjadi pemilih cerdas. Dia objektif dalam menentukan pilihan. Dia tidak mudah dibeli suaranya. Makanya ada istilah Pak Raja Dahroni, jangan pernah mengharapkan pemimpin yang bagus jika suara masih bisa dibeli. Nah, makanya kedewasaan masyarakat juga itu sangat penting. Tidak mudah dipengaruhi dan diintervensi, tapi suaranya adalah suara yang objektif menentukan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berintegritas dan profesionalitas. Kemudian masyarakat juga dewasa dalam pendidikan politik. Jadi sebetulnya pilkada maupun pemilu itu adalah pendidikan politik. Jadi bagaimana masyarakat terbiasa dengan perbedaan aspirasi, perbedaan pilihan. Bukankah salah satu simbol negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi yang tetap satu. Nah, begitu juga kita, berbeda-beda pilihan, harapan, warna dan sebagainya, tapi tujuannya tetap terpilihnya pemimpin yang membawa kemajuan. Keempat nih Pak Raja Dahroni. Jika suasananya aman dan nyaman. Nah, keamanan itu sangat penting sekali. Kenyamanan, kedamaian dan keharmonisan itu sangat penting sekali. Maka di situ peran kita semuanya ada. Selain memang peran aparat keamanan, tetapi peran kita semuanya menciptakan suasana yang penuh dengan kesejukan. Perbedaan itu biasa, tapi yang paling penting kita mensikapinya secara dewasa. Yang terakhir, kelima, jika media menginformasikan informasi yang edukatif, baik media mainstream maupun media segala macam bentuk, termasuk media sosial, termasuk hari ini nih kami sangat apresiasi Raja Dahroni bagaimana menggagas memberikan informasi yang edukatif bagi masyarakat. Ini sangat penting sekali. Nah, ketika ini dielaborasi oleh masyarakat, oleh kita semuanya, apalagi dalam masa pandemi terbatas mungkin interaksi langsung, kita dihimbau untuk menjaga jarak, social distancing, maka podcast seperti ini, optimalisasi media sosial itu menjadi penting. Tapi yang paling penting message-nya adalah positif dan produktif, tidak justru provokasi. Itu yang tidak diperbolehkan. Begitu juga nanti tim kampanye, biasa itu kompetisi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana
gagasan-gagasan yang mampu dituangkan di media sehingga mampu meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat. Itu yang menjadi penting. Daripada kita menghujat, black campaign, negatif campaign, tentu ini tidak akan produktif. Tapi masyarakat hari ini insya Allah semakin cerdas, bisa menilai dan melihat mana pemimpin yang benar-benar memiliki gagasan yang serius untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan. Oke, nah warganet dimanapun berada, semoga kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan sambil berikhtiar ya untuk mendorong kompetisi yang sehat, sambil juga kita berdoa mudah-mudahan Pilkada 9 Desember nanti pada tahapan pencoblosan ya bisa sukses, lancar dan damai. Nah warganet, kembali ke topik semula, kita berbincang tentang politik uang ya. Walaupun saya dinyinyirin juga sempat salah seorang nomor kontak di WA yang betul itu ambil uangnya, diamkan pelakunya. Ya memang perbincangan kali ini memang kalau dalam titik-titik tertentu melawan arus nih, memang melawan realitas masyarakat, apalagi memang kita di tengah Covid, di kondisi ekonomi begini, ada peluang ya, ada permintaan, ada yang menyuplai permintaan ya. Betul. Ya kadang-kadang memang realitas dalam survei-survei kami, baik dalam survei yang kuantitatif maupun yang kualitatif hasil wawancara, ya memang yang ngapain sih kita memilih tapi tidak mendapatkan sesuatu. Inilah saatnya. Nah itu persepsi itu memang ya begitulah demikian menyebar ya di masyarakat. Utamanya memang ada kelas-kelas tertentu ya. Dan memang di kelas menengah atas pun ada juga yang transaksional, cuma memang karena mereka kaum pendidikan pola transaksinya juga berbeda gitu ya. Nah mungkin dalam konteks ini kan ada peraturan, ada beberapa pasal yang saya baca, yang saya katakan misal pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 kalau tidak keliru ya, ada 2 pasal ya, ada pemilih ya, bahkan pemilih ya tidak boleh menerima sesuatu ya, atau tidak boleh juga orang yang akan dipilih tim ses parpol memberikan sesuatu ya. Bahkan kalau sekarang diatur juga yang memilih gitu ya, memilih itu juga bisa dikenain sanksi kalau dia minta sesuatu. Jadi memang pasal ini menurut saya memang mengakomodir ya. Jadi penerima maupun pemberi dua-duanya bisa dikenakan sanksi ya. Nah, bagaimana Bawaslu menyikapi hal ini, karena memang salah satu titik kerawanan ya kan, kemarin kita juga sempat berdiskusi webinar Dewan Pers ya, Bawaslu Kepri juga ya, ada beberapa titik kerawanan gitu ya. Salah satu dimensinya adalah politik uang. Nah kalau di Tanjung Pinang gimana Bawaslu menyikapinya, atau regulasi-regulasi apa gitu yang memang bertalian dengan bab ini, dan kita semua harus bersama-sama komitmen untuk melawannya. Gimana? Iya, baik, benar sekali yang dikatakan Pak Raja Dahroni bahwa salah satu potensi kerawanan dalam pilkada maupun dalam pemilu adalah politik uang. Nah, politik uang ini sejatinya adalah praktik yang kemudian justru mengurangi kualitas demokrasi kita, mengurangi kualitas demokrasi elektoral kita. Karena kenapa? Di sini terjadi politik transaksional. Sebetulnya bagaimana politik ini bukan sekedar transaksional, tetapi yang paling penting terbangun sebuah pilihan yang objektif dan kemudian ajakan yang produktif. Itu yang paling penting. Tetapi politik uang lagi-lagi memang selalu menjadi persoalan kita. Karena kenapa politik uang ini dilarang? Nanti ini menarik juga untuk kita diskusikan. Karena nanti multi efek dia nih, multi efek dampak negatif dari politik uang. Tapi kita merujuk dulu kepada regulasi, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa benar dalam pasal 187 ayat 87A ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, dijelaskan bahwa pasangan calon gubernur, bupati dan wali kota itu dilarang menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Kemudian pada ayat yang kedua juga dijelaskan begitu, dilarang penerima
menerima apa yang dijanjikan dan diberikan, uang atau dalam bentuk materi lainnya. Jadi substansi dari pasal ini adalah pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi, Pak Raja Dahroni. Nah, saya pikir inilah yang perlu kita informasikan dan kita edukasi kepada masyarakat dari sisi regulasi, dari sisi perundangan, undang-undang pilkada, bahwa ternyata politik uang ini selain mengurangi kualitas demokrasi, kemudian berdampak sanksi pidana. Nah, ada sanksi pidananya. Apa sanksi pidananya? 72 bulan penjara, setara lebih kurang 6 tahun. Kemudian maksimal adalah 1 miliar. Nah, ini kan bukan jumlah yang sedikit. Bahkan tidak hanya denda uang, tetapi juga ada denda penjara sekitar 6 tahun. Nah, siapa yang dikenakan? Kalau dalam pasal ini, pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Nah, maka di sini kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Rasanya tak sebanding dan tak seberapa, Pak Raja Dahroni. Masyarakat mungkin menerima 200.000, 300.000, mungkin agak cukup tinggi sedikit 500.000. Tapi jika kemudian ketahuan dan kemudian diproses dalam rangka penegakan hukum, sanksinya tidak ringan, sanksinya sangat berat. Nah, oleh karenanya kita mengajak bagaimana masyarakat ini menjadi pemilih yang cerdas. Nah, kita pikir di sinilah media-media kita bagaimana membangun pemilih yang cerdas. Ternyata ada sanksi pidana. Nah, tentu sanksi pidana ini yang harus menjadi perhatian kita. Terbukti ataupun tidak terbukti nanti ketika sudah diproses tentu kan akan memiliki kesan image yang negatif, kesan image yang tidak baik. Nah, ini yang kita sama-sama hindari. Kemudian pertanyaannya, apa sih yang dikatakan sebagai politik uang? Money politik kan gitu. Nah, money politik ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa adalah unsur-unsurnya ada insentif. Jadi secara substansi ada insentif, ada sesuatu yang diberikan. Ada uang yang diberikan. Apakah hanya uang saja? Tapi tidak. Ada istilahnya atau materi lainnya. Nah, materi lainnya itu apa bentuknya? Materi lainnya sangat luas. Kalau secara sederhana nih Pak Raja Dahroni, sembako tuh pertanyaannya bagian nggak dalam politik uang? Sembako itu juga sama, bagian dari politik uang. Karena di mana ukurannya? Materi lainnya. Nah, materi lainnya itu sangat umum sekali. Jadi bisa mencakup. Ini adalah pasal yang kemudian bisa mengenakan berbagai macam bentuk. Kemudian apalagi pemberian fisik entah dalam bentuk apapun dijanjikan dan diberikan, itu juga akan menjadi bagian dari politik uang. Kemudian kalau begitu pertanyaannya, bagi pasangan calon dan tim kampanye apa yang bisa diberikan? Nah, ketika dia kegiatan kampanye yang bisa diberikan adalah bahan kampanye. Apa saja bahan kampanye? Ada beberapa item, di antaranya ada poster, ada stiker, kemudian ada brosur. Termasuk juga sekarang dalam suasana pandemi ini diperbolehkan membagikan masker, face shield, kemudian sarung tangan, hand sanitizer. Tapi tetap semuanya itu bertuliskan pasangan calon semuanya. Bertuliskan pasangan calon. Artinya memang dibiayai oleh pasangan calon. Kemudian unsurnya politik uang itu ada ajakan. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk memilih pasangan calon. Kan itu tujuannya. Ketika diberikan insentif ada take and give-nya. Gitu kan? Ada take and give. Diberikan masyarakat dengan harapan suaranya diberikan kepada pasangan calon tersebut. Nah, jadi di situ termasuk adalah unsur politik uang. Apakah mengajak saja? Ada juga kalau dalam Undang-Undang 10 2016 tadi dijelaskan juga politik uang ada dalam rangka mengajak untuk memilih dirinya atau untuk tidak memilih pasangan lain. Ada juga diberikan uang tapi asalkan jangan memilih pasangan lain. Nah, ada juga, itu juga termasuk politik uang dan itu diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian dari sisi unsurnya juga adalah diberikan kepada siapa? Diberikan kepada konstituen, diberikan kepada masyarakat pemilih. Nah, masyarakat pemilih itu siapa? Orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih, WNI, warga negara Indonesia, mereka yang sudah berumur 17 tahun atau mereka yang sudah pernah menikah meskipun di bawah umur 17 tahun. Nah, inilah beberapa unsur politik uang. Nah, oleh karenanya kita mengajak kepada masyarakat, kepada tim kampanye dan pasangan calon, mari kita bersaing secara sehat, bersaing secara berintegritas dan bermartabat, sehingga nanti masyarakat juga akan mendapatkan outputnya
pemimpin yang berkualitas. Nah, itu dari sisi regulasinya, Ya. Pak Raja Dahroni. Tapi kalau kita nanti membahas dari sisi dampak, banyak sekali multi efek dari politik uang. Nah, tadi ada satu kata kunci, pemberi ya. Nah, jadi pemberi bisa dikenakan sanksi. Nah, pemberi ini kan tentu ada operator di atasnya gitu kan. Apakah ini berefek hanya pada pemberi ya, katakan misalnya ada si A memberikan sembako, atau nanti bisa berefek pada paslonnya, karena kan nggak mungkin operator itu bergerak tanpa ada orang yang menyuruhnya gitu. Ini ke pemberi dalam definisi aturan ini seperti apa gitu ya, apakah ini berefek pada paslonnya atau yang cuma tukang beri ya, karena padahal ada operator di lapangannya, ada ya, katakanlah ini tim ses, tapi kan tim ses ini aliran dana dan ini apakah memang berimbas pada paslon atau bagaimana? Kalau dalam aturan lebih detailnya dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini, kalau secara substansi hukum, norma hukum, itu bisa tim kampanye yang memberikan langsung. Termasuk juga bisa sampai kepada paslon. Nah, hanya saja nanti bagaimana upaya pembuktian. Nah, itu yang paling penting. Makanya nanti jalur penanganan dugaan pelanggaran terhadap politik uang itu ada 2 jalur. Pertama ada jalur temuan. Jalur temuan ini adalah hasil pengawasan aktif jajaran pengawas, baik Bawaslu, pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, didapati adanya praktik politik uang. Apalagi kalau sampai tertangkap tangan, jelas pelakunya, yang memberikan, yang menerima, kemudian ada barang buktinya, dan kemudian ada saksi, itu bisa langsung diproses. Nanti pun prosesnya kita merujuk kepada Perbawaslu, peraturan Bawaslu tentang penanganan dugaan pelanggaran. Nanti kita akan ada mekanisme di situ. Nah, yang kedua adalah jalurnya, ada jalur laporan. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, Pak Raja Dahroni. Nah, harapannya masyarakat ini selain dia memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya, dan hajatan 5 tahun ini harapan kita masyarakat juga turut menjadi bagian dari pengawasan. Nah, jika seandainya ada praktik politik uang, yang kita harapkan adalah masyarakat juga bisa mencegahnya, bisa menolak dan melawannya, dan jika ada praktik politik uang, laporkan orangnya. Nah, itu tadi kan, terima uangnya, laporkan orangnya. Uangnya sebagai barang bukti, jangan diambil uangnya atau dikembalikan, karena nanti akan hilang sebagai barang bukti. Tapi diterima, lalu kemudian dilaporkan kepada siapa? Dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang atau jajaran pengawas di bawahnya. Nah, oleh karenanya terhadap laporan ini pun insya Allah pada prinsipnya kita akan menjaga kerahasiaan siapa yang melaporkan. Artinya kita juga akan menjaga kerahasiaan siapa yang melaporkan. Dan kita sangat mengapresiasi kepada pihak siapapun, terutama masyarakat yang bersama-sama melawan dan menolak politik uang. Itu yang paling penting, Pak Raja Dahroni. Ini judul kita bisa berubah nih, terima uangnya, laporkan pelakunya. Ya, tapi substansinya sebenarnya adalah ya kita tolak uangnya itu ya, sesuai topik kita sebenarnya kita menolak praktek ya. Terima itu bukan terima untuk diambil gitu ya. Terima untuk dijadikan barang bukti lalu dilaporkan. Tapi secara substansi tetap tolak dan dilawan. Nah, Pak Muhammad Zaini ya. Tadi alhamdulillah ya, pelapor juga akan dilindungi ya secara aturan. Tapi sebenarnya secara mekanisme bukti-bukti apa yang memang harus disiapkan oleh pelapor, karena kita memang berharap ya, jadi demokrasi itu menurut hemat saya memang semuanya harus sehat, parpolnya sehat, kandidatnya sehat secara akalnya ya, maksudnya punya nilai-nilai ya, tidak transaksi politik ya, pemilihnya juga tidak pemilih berdasarkan program ya, kandidat punya program, pemilih memilih karena program, karena gagasan, karena kompetensi, pengalaman dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana upaya yang tadi kalau tahapannya mau melapor, apa yang memang tahapan-tahapan atau mekanismenya bagaimana gitu, karena memang kan apakah memang ada posko khusus gitu katakan kan memang ini sifatnya teknis, tapi saya pikir perlu juga untuk disampaikan gitu kan, bagaimana apakah memang ada kemudahan misalnya katakan aplikasi gitu, karena memang sekarang kan serba canggih, apa yang memang harus disiapkan oleh pelapor. Nah, ingat warganet, Anda yang memang punya misi seperti kami untuk menolak uang dan melaporkan pelakunya gitu. Ini mungkin penjelasan yang Anda nanti gimana tahapan mekanisme pelapor ini gitu ya.
Yang pertama, kita ada aplikasi yang namanya GoWaslu, Oh, Pak Raja GoWaslu. Dahroni. Ya. Nanti tinggal download saja di Play Store, tinggal tulis GoWaslu, nanti akan muncul di situ. Nah, GoWaslu ini adalah sebuah aplikasi yang didesain secara khusus oleh Bawaslu RI untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaporkan terhadap dugaan berbagai macam pelanggaran. Tidak hanya politik uang, tapi semua berbagai macam bentuk pelanggaran bisa dilaporkan di situ. Nanti di situ sudah ada aplikasi yang memuat keterpenuhan syarat formil dan material. Nah, nanti itu pertama pakai GoWaslu. Yang kedua, dapat melaporkan langsung kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Oke. Atau dapat melaporkan kepada pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, nanti kami akan tindak lanjuti. Nah, secara substansi apa yang harus dipenuhi nih sehingga bisa memenuhi sebagai dugaan pelanggaran politik uang. Iya. Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan dugaan pelanggaran dari temuan dan kemudian juga laporan, dia harus terpenuhi syarat formil dan material. Apa syarat formilnya? Ada pelapornya, jelas namanya. Kemudian terlapornya, jelas namanya. Identitasnya jelas, alamatnya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada syarat material. Apa syarat materialnya? Kejadian peristiwanya, jelas di situ. Seperti siapa yang melakukan, kemudian di mana kejadiannya, seperti apa kejadiannya, apa yang diberikan, ada uraian peristiwa. Nah, ini yang perlu diungkapkan. Dan kemudian juga dalam laporan tersebut disertai dengan barang bukti. Ada foto, ada video, dan kemudian ada sejumlah uang yang memang sebagai bentuk transaksi yang dilakukan dalam politik uang. Nah, itulah terpenuhinya syarat formil dan material. Begitu juga nanti kami ketika menerima laporan akan mengkaji terpenuhi tidak syarat formil material. Jika terpenuhi, kami akan lakukan pembahasan, kajian, kemudian kami plenokan, terpenuhi unsurnya untuk ditindaklanjuti, lalu 1x24 jam kami akan rapat dengan sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Maka kita akan membahas bersama dan kita akan menindaklanjuti hingga selesai. Sebagaimana yang beberapa waktu lalu di pemilu 2019 sudah kita tangani, dan kemudian ada 5 putusan yang sudah inkrah di pengadilan yang sudah kita tangani. Nah, tadi menarik, ada selain pelaporan kan ternyata Bawaslu juga punya inisiatif ya untuk tadi ada sempat tersirat ada OTT dan lain sebagainya. Betul. Nah, tentu tidak perlu disebutkan di mana-mana tempatnya. Kan tentu mungkin Bawaslu apakah memang sudah melakukan pemetaan gitu ya. Pemetaan ya, beberapa kan ada, memang tadi saya katakan dari survei kami tidak semua tempat ya, tidak semua orang, tapi kan dari yang kecil ini bisa menodai kualitas ya demokrasi kita. Dan ya operatornya ada oknum-oknum, bahkan oknum-oknum yang memang diamanahkan untuk mengurus kependudukan publik gitu ya. Nah, sejauh ini kalau di Tanjung Pinang ada beberapa titik ya, kita nggak usah sebut tempatnya ya, karena nanti beberapa titik sih yang di mapping ya, dari beberapa titik ya, katakan 18 ya lumayan banyak kelurahan, banyak kecamatan gitu ya. Apa memang Bawaslu sudah memapping yang titik-titik yang potensi ya, kita tidak menafikan. Kemarin juga ada kampung anti politik uang ya, APU ya. Sejauh ini gimana mapping yang dilakukan KPU? Karena memang pencegahan ya kan tidak menunggu laporan. Tadi ada 2 hal, menunggu laporan dan kita memantau, mengawasi ya dari kan ada begitu banyak pengawas lapangan ya. Gimana? Ya, yang pertama pada prinsipnya semua tempat itu memiliki potensi. Semuanya tempat memiliki potensi. Makanya kita melakukan kajian terhadap potensi kerawanan, baik kajian secara regulasi maupun kajian secara faktual. Secara faktual. Jadi secara umum semuanya berpotensi. Nah, oleh karenanya kita akan memperkuat semua lini dalam proses pengawasan. Nah, itu. Jadi kita pun tidak menyebutkan juga secara spesifik, karena ini cukuplah kita saja kan. Tapi pada prinsipnya semuanya berpotensi. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Makanya Bawaslu itu kalau kita sederhanakan fungsinya nanti ada fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan. Kita bagaimana melakukan strategi pencegahan secara masif. Nah, bagaimana upaya strategi pencegahan? Kita melakukan sosialisasi, edukasi, pengawasan partisipatif dengan masyarakat. Beberapa waktu lalu kita sudah sosialisasi dengan
semua ormas, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan sekota Tanjung Pinang untuk apa? Memberikan edukasi dan mengajak bersama-sama untuk menolak dan melawan politik uang serta menciptakan pilkada yang berkualitas. Termasuk juga kita merangkul rekan-rekan media, perguruan tinggi, para dosen dan sebagainya untuk sama-sama kita melawan. Nah, kesadaran politik ini yang kita bangun. Makanya saya sering mengistilahkan ada politik praktis, ada politik etis. Politik praktis mereka yang terlibat secara langsung, secara praktis dalam kontestasi. Tapi kita semuanya terlibat tidak dalam politik, kita juga terlibat. Politik apa? Kita adalah politik etis yang kita bangun. Nah, gerakan politik etis ini yang paling penting. Bagaimana kita membangun etika-etika dalam politik, membangun adab dalam politik, menolak politik uang karena sesuatu yang diharamkan dalam undang-undang dan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Ketika terpilih nanti tentu otomatis mereka yang kemudian mengeluarkan modal yang besar pasti akan berpikir bagaimana balik modal kesejahteraan masyarakat, tetapi justru bagaimana balik modal, dan kemudian tentu akan berpengaruh optimalisasi dan maksimalisasi untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan. Yang kedua, salah satu strategi kita adalah membangun kesadaran masyarakat. Beberapa waktu lalu kita telah meresmikan kampung pengawasan anti politik uang. Alhamdulillah di Pulau Penyengat, sebuah pulau yang menjadi kebanggaan kita, menjadi warisan budaya dunia, diresmikan oleh Bawaslu RI. Tujuan kita adalah mengajak masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk menolak dan melawan politik uang. Dan kemudian secara langsung kita melakukan pengawasan secara aktif, dan kemudian jika ada dugaan pelanggaran dari jalur temuan dan jalur laporan, kita akan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Oke, nah warganet dimanapun berada, tidak terasa ya sudah 30 menit ya, saya tidak membahas yang lain-lainnya, khusus ya tentang politik uang. Tolak uangnya, laporkan pelakunya. Nah, terima kasih pada Bapak Muhammad Zaini, Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang yang sudah menemani, tak terasa 30 menit. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat dan memunculkan spirit untuk bersama-sama melawan politik uang ya. Terima kasih juga saya ucapkan pada tim Lucky Creator, On Logo Design, dan media cyber terkininews.com, dan Riuh Kopi ya. Masya Allah. Walaupun belum ada kopinya nih ya. Nanti di bawah ya, salah. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan? Boleh. Yang pertama ada sebaik pantun. Oke. Berjalan kaki hilir ke hulu, hendak mencari sepotong kayu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Jadi kita moto ini sebetulnya bagaimana mengajak kita semuanya untuk mengawasi pemilu bersama rakyat. Awasi pemilu. Jadi Bawaslu tidak sendiri, harapannya masyarakat juga akan menjadi bagian dari pengawasan, karena pilkada ini adalah hajatnya rakyat, maka rakyat juga bersama-sama dengan Bawaslu melakukan proses pengawasan. Tujuannya apa? Sehingga tegaknya keadilan pemilu, memberikan rasa keadilan bagi semua kontestan, bagi semua pihak dan masyarakat. Oke, baik itu warganet dimanapun berada, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan terima kasih juga warganet yang sudah melihat. Silakan share, like, share seluas-luasnya. Mudah-mudahan perbincangan kami ini bermanfaat dalam rangka menolak politik uang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.